Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Firdaus, SMMM, merupakan salah satu dosen di program studi S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindya-Guna di Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait dengan materi mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen tentunya sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni, yakni manajemen. Mata kuliah yang pernah saya ampu di antara lainnya pengantar manajemen, pengantar bisnis, dan manajemen pemasaran serta tourism. Mata kuliah yang saya ampu di semester ini yakni pengantar bisnis dengan bobot 3 SKS dan 14 kali pertemuan real dan 2 kali pertemuan untuk ujian. Dan setiap pertemuan sudah dirancang sesuai dengan CPL yang dibebankan di mata kuliah pengantar bisnis, dan sudah saya turunkan ke CPNK dan selanjutnya ke sub CPNK dan yang tertuang di dalam RPS. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam pembelajaran yakni dengan metode yang disebut dengan DIA atau Deliberate Interaction Assessment. Sebelum saya menjelaskan kepada metode pembelajaran yang saya gunakan, akan saya jelaskan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah pengantar bisnis. Pengantar bisnis merupakan mata kuliah yang wajib untuk semua mahasiswa di program studi S1 Manajemen dan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya seperti MSDM 1, pemasaran 1, bahkan komunikasi bisnis. Pengantar bisnis sendiri bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana suatu organisasi itu dijalankan, bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya dengan baik, dengan melakukan berbagai analisa seperti analisa lingkungan organisasi, baik secara eksternal maupun internal. Dan di dalam mata kuliah ini juga membahas semua aspek di dalam praktik keperusahaannya, ya, dalam kegiatan perusahaan seperti manajemen, pembiayaan, pemasaran, MSDM, operasional, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya kegiatan bisnis tidak terlepas dari yang namanya lingkungan makro dan mikronya, termasuk di dalamnya lingkungan persaingan yang pada akhirnya menuntut seorang pengusaha atau mahasiswa untuk memahami, ya, di dalam lingkungan persaingan itu sangat dinamis sehingga betul-betul harus dianalisa dengan baik untuk dijadikan hasil dari analisis tadi dijadikan sebagai kebijakan organisasi ataupun perusahaan. Itu yang menjadi pokoknya di dalam hal ini. Dan mata kuliah pengantar bisnis ini membahas secara rinci, ada subtemanya, ada sistem dan pola kegiatan dalam bisnis, ada bentuk badan usaha, tujuan bisnis, sampai pada etika dan tanggung jawab korporasi ketika sudah ada bisnis itu utuh ataupun dibuat. Setelah hal tersebut saya jelaskan, sebagaimana yang saya singgung di depan, akan saya jelaskan terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, yakni Deliberate Interaction and then Assessment. Yang pertama, deliberate. Hal ini dimaksudkan untuk bagaimana materi yang disampaikan atau yang saya sampaikan itu dapat disampaikan dengan baik kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu paham dengan materi yang saya berikan. Nah, untuk hal tersebut dan pendukungnya saya gunakan tools buku reference, dan yang sering saya lakukan juga adalah memberikan materi berdasarkan jurnal-jurnal terupdate tentang bisnis. Ya, dalam hal tersebut kita kaji fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu apa, ya, baik yang dibicarakan secara lokal, nasional, bahkan global, sehingga nanti terjadi diskusi yang panjang di sana tentang hal tersebut. Dan harapannya juga terkait hal tersebut, ketika sudah berdiskusi kita menentukan ada pandangan-pandangan tertentu dari mahasiswa dan terkait dengan case-case tersebut. Selanjutnya ada interaction. Di dalam untuk berinteraksi dengan mahasiswa saya menggunakan platform Zoom, WA, ada Google Meet, ada tatap muka secara langsung. Nah, yang terakhir ada assessment. Di dalam assessment ini, ini tuh menceritakan tentang evaluasi penilaian kepada mahasiswa terhadap prestasi selama 1 semester. Namun hal ini sebenarnya saya lakukan dulu sebelum pembelajaran di semester tersebut. Saya berikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Dan di dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya diskusikan bagaimana baiknya. Karena di dalam kontrak tersebut ada yang penilaian tentang kuis, tugas, kehadiran, UTS, UAS, keaktifan, dan lain sebagainya. Itu ada bobotnya tersendiri. Dan di dalam hal tersebut juga ada punishment dan reward untuk mahasiswa. Dan bahkan untuk dosen juga ada punishmentnya. Nah, di dalam hal ini saya pikir penting untuk kita
diskusikan. Jadi tidak hanya dari dosen untuk menetapkan sekian persen untuk kuis katakan atau kehadiran, tapi perlu diskusi dengan mahasiswa bagaimana enaknya gitu. Nah, terkait dengan adanya punishment dan reward, hal ini saya terapkan agar mahasiswa itu dapat termotivasi dan memiliki komitmen tinggi di dalam pembelajaran, sehingga tidak hanya datang, duduk dan diam, tapi ada effort yang lebih oleh mahasiswa. Ketika datang ke mata kuliah saya, mereka akan mendapatkan apa? Mereka akan dapatkan nilai, akan mendapatkan materi terbarukan dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak datang, ternyata dia akan ketinggalan pelajaran, bahkan dia akan mendapatkan pengurangan penilaian. Dan hal ini penting saya dilakukan agar lebih terarah nantinya mahasiswa itu mau kemana. Setelah tadi saya menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, deskripsi singkat mata kuliah pengantar bisnis, selanjutnya akan saya paparkan terkait dengan materi pengantar bisnis, salah satunya di tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu dibuat untuk apa sih sebenarnya? Di dalam hal ini tujuan bisnis itu didirikan ada dua ya tujuannya. Pertama ada tujuan ekonomi dan tujuan sosial sebenarnya. Nah, tujuan ekonomi ini kita berbicara tentang bagaimana memperoleh keuntungan dari bisnis yang kita dirikan. Karena di dalam konsep bisnis kita harus memikirkan nama keuntungan untuk sustainability perusahaan atau bisnis kita. Kita harus memikirkan keuntungan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, yang kedua tujuan sosial, tentu kita ini berbicara terkait dengan bagaimana bisnis yang kita ciptakan atau yang kita kelola itu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Ya, karena kebutuhan dan keinginan masyarakat itu kan berbeda-beda variannya. Jadi ketika kita sudah mau mendirikan bisnis, kita harus memikirkannya. Apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat atau belum? Karena ini juga berkaitan dengan sustainability produk ataupun perusahaan ataupun bisnis yang akan kita geluti ke depannya. Nah, tujuan berbisnis juga yang tadi pertama adalah profit. Kita harus memikirkan profitnya itu sampai di mana. Kita harus memikirkan betul-betul berapa profitnya. Makanya dibutuhkan calculating yang cukup baik di dalam hal ini terkait dengan budgeting, berapa biaya-biaya yang kita keluarkan di dalam kita berbisnis. Nah, yang kedua ada growth, pertumbuhan. Berbisnis itu juga harus memikirkan pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu pertumbuhan ekonominya di sini adalah ketika berbisnis itu setidaknya kita memikirkan juga bagaimana ekonomi bisa tumbuh melalui bisnis yang kita buat. Contoh, ketika kita berbisnis, kita merekrut salah satu karyawan. Nah, karyawan tersebut nantinya secara garisnya itu adalah bisa menghidupi beberapa keluarga dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus memikirkan hal demikian. Yang ketiga ada continuity. Tentu tujuan bisnis itu harus berkesinambungan. Jadi tidak boleh hanya memikirkan jangka pendeknya saja, harus memikirkan jangka menengah sampai dengan jangka panjangnya. Selanjutnya ada stability. Nah, stability di sini terkait dengan kita tujuan berbisnis itu untuk stabilitas keuangan kita. Karena ada beberapa perkara ataupun case banyak uangnya tapi tidak berputar dengan baik. Ya, dalam artian uang yang ada itu habis hanya sekedar untuk konsumsi, ya, tidak untuk hal yang produktif. Ya, hal yang seperti inilah yang perlu kita pikirkan secara seksama. Ada yang tujuan bisnis juga terkait dengan public service ataupun pelayanan umum, untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Itu penting tujuan berbisnis. Yang selanjutnya adalah welfare, ada kesejahteraan. Jadi kita berbisnis itu juga memikirkan terkait bagaimana sih bisnis yang kita geluti bisa membuat kita lebih sejahtera, terlebih-lebih orang di dekat kita ataupun masyarakat di dekat kita itu juga merasakan kesejahteraan dari bisnis yang kita geluti. Setelah kita memahami tujuan-tujuan bisnis yang ada, selanjutnya kita perlu juga nih di dalam berbisnis ini kita harus betul-betul paham tentang jenis-jenis sistem pasar. Mengapa? Ketika kita tidak tahu pasar, walaupun kita sudah punya produk, tapi kita tidak tahu akan ditaruh di mana pasar kita nanti, ya maka dari itu kita perlu paham juga jenis-jenis sistem pasar itu seperti apa. Nah, menurut bentuk kegiatannya, pasar itu dibagi menjadi dua bagian, yakni ada pasar nyata dan pasar abstrak. Nah, pasar nyata ini adalah pasar yang
terbentuk di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh ada pasar tradisional dan pasar sawayan. Jadi ada pertemuan antara pembeli dan penjual secara langsung di sana. Dan itu biasanya bisa tawar menawar. Ya, tawar menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar abstrak. Nah, pasar abstrak di sini lebih singkatnya adalah pasar yang notabene tidak mempertemukan penjual dan pembeli, tapi pasar itu betul-betul ada. Dan biasanya itu seperti yang kita lakukan saat ini di dunia modernisasi saat ini, ini kita berbelanja secara online. Nah, itu pasar. Tetap aja itu namanya juga pasar, dan disebut di sini adalah pasar abstrak. Nah, bagaimana dengan menurut cara transaksinya? Pasar dibagi menjadi dua. Tadi sudah dibahas di awal yang terkait dengan pasar nyata atau pasar abstrak. Untuk transaksinya sendiri ada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, pasar tradisional ini pasar yang mana? Pasar yang notabene seperti kalau teman-teman itu pergi ke pasar tradisional dan swalayan, itu ada pertemuan antara penjual dan pembeli tadi. Ada tawar menawar yang terjadi di sana. Itu namanya pasar tradisional. Nah, untuk pasar modern teman-teman itu bisa datang ke mall. Mall itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari pasar modern yang mana tidak bisa ditawar harganya. Ibarat kata kalau saat ini adalah net, udah harga net nih, jadi tidak bisa ditawar karena sudah harga net. Jadi tidak ada istilah penawaran di dalam pasar modern. Setelah kita mengetahui jenis-jenis sistem pasar, di dalam hal ini juga kita perlu memahami kesempatan bisnis atau usaha yang ada. Nah, yang pertama ada penuhi kebutuhan konsumen. Di dalam berbisnis, ketika kita sudah mampu menciptakan satu produk dengan memenuhi kebutuhan konsumen, produk ataupun usaha yang kita buat pasti akan kontinuitasnya itu tinggi. Pasti. Kenapa? Karena bisa menjadikan problem solving. Ya, apa yang tadi dibutuhkan oleh konsumen, kita datang untuk memberikan hal tersebut. Sehingga konsumen itu merasa terbantu ya atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Yang kedua ada jual keunikan. Tentu kesempatan bisnis atau usaha itu kita betul-betul harus memikirkan namanya jual keunikan. Keunikan yang seperti apa? Di dalam hal ini ya kreativitas dan inovasi dari pebisnis itu harus ada. Ya bisa berupa yang namanya produknya. Kalau kita berbicara di pemasaran itu ada istilah diferensiasi produk, ada di bagaimana menciptakan diferensiasi produk itu secara unik, baik dari kemasan dan lain sebagainya, bisa dari harganya juga, bisa juga dari teknologi, sistem, bahkan program baru. Itu bisa sekali. Jadi kita harus menjual keunikan. Ya. Yang ketiga, beri fasilitas tambahan. Nah, fasilitas tambahan itu seperti apa? Kalau saya ambil contohnya terkait dengan saat ini kan laundry. Laundry itu kan banyak sekali. Tapi laundry 1 dengan laundry 2 itu harus berbeda. Ada fasilitas tambahan yang kita berikan. Contoh, laundry pertama tadi itu kita datang ke sana. Ya, konsumen itu datang untuk membawa laundryannya ke tempat tersebut. Tapi kita yang laundry kedua ini ciptakan yang namanya fasilitas tambahan. Kita jemput. Kita antar jemput laundryan dari konsumen tadi. Ya, itu salah satu contohnya. Yang berikutnya jadi agen, ya saat ini juga masih ramai jadi agen, ada seperti agen PO Bus dan lain sebagainya, agen pulsa dan lain sebagainya, itu kan masih ada saat ini dan itu juga kesempatan bisnis yang cukup baik. Dan hal ini yang berikutnya ada buka kantor. Nah, terkait dengan buka kantor memang bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena dibutuhkan yang namanya pembiayaan yang cukup besar. Ya, cukup besar ketika harus buka kantor karena harus ada space ataupun ruangan yang memenuhi di sana. Yang berikutnya ada jalankan direct selling atau istilah di sini multi level marketing atau MLM. Meskipun sebenarnya di dalam hal ini terkadang MLM ini dipandang negatif ya untuk dari masyarakat. Tapi perlu dipahami, MLM juga ternyata menjadi kesempatan bisnis. Tidak semua MLM itu juga di dalam praktiknya negatif, tapi banyak yang praktiknya juga positif gitu. Selanjutnya yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia terkait dengan usaha wiralaba. Namun usaha wiralaba ini juga kita harus lihat secara baik ya dan harus punya kalkulat yang baik. Meskipun franchise yang ada di Indonesia itu selalu memberikan perusahaan-perusahaan yang notabene memberikan
portofolio mereka bahwasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah bisa yang namanya income yang kembali lah dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai pengusaha muda ataupun pengusaha yang pemula, kita harus paham bahwasanya franchise yang kita miliki itu betul-betul bisa mengembalikan. Nah, karena ini kadang-kadang kalau usaha wiralaba ini kan tidak mudah. Jadi ada yang harganya dari 3 jutaan atau 3,5 jutaan sampai pada ratusan atau miliaran juta rupiah. Nah, ini perlu diapakan karena memang harganya itu tidak tanggung-tanggung. Jadi perlu dengan sangat dipertimbangkan dengan baik sebelum diambil. Setelah kita paham terkait dengan kesempatan bisnis atau usaha yang ada di luar sana, selanjutnya kita jelaskan terkait dengan unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Kenapa hal ini perlu kita pahami? Dikarenakan bisnis juga tadi berkaitan dengan ekonomi. Jadi kita paham juga ada unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama ini terkait dengan ya, manusia. Meskipun dunia teknologi saat ini tuh sudah digalakkan di dunia, tapi tetap manusia masih menjadi aset di dalam hal ini. Kenapa? Aktivitas ekonomi tanpa manusia ya tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena teknologi yang dimiliki ataupun dijalankan itu adalah manifestasi dari karya-karya manusia yang notabene controllingnya itu ditentukan oleh manusia. Kapan sebuah sistem itu dihentikan, kapan diluncurkan, kapan teknologi itu diluncurkan, kapan dimatikan dan sebagainya, itu adalah wilayahnya ataupun manusia dalam hal ini. Yang kedua, modal. Jelas, ketika kita berbicara aktivitas ekonomi ataupun bisnis, yang pertama adalah modal. Modal menjadi hal yang penting dibicarakan karena permodalan inilah yang nantinya menjadi landasan juga berapa kalkulasi, berapa keuntungan, berapa yang diinginkan oleh, katakan kalau kita berbicara ada investor, bagaimana dividen dan sebagainya, itu harus kita perkirakan. Yang ketiga terkait dengan materialnya. Materialnya itu sepertinya kita berbicara untuk bahan pokok di sini atau bahan bakunya itu seperti apa. Kita harus bisa memilah-milih bahan pokok yang notabene memiliki kualitas yang premium tapi harganya juga terjangkau. Nah, hal ini juga penting dipikirkan oleh para pelaku-pelaku usaha ataupun pelaku ekonomi dan sebagainya. Dan berikutnya ada metode. Nah, metode yang ada di sini adalah kita harus paham metode yang kita menggunakan seperti apa. Karena di dalam hal ini terkadang kita sudah memiliki master plan bisnis yang begitu baik, tapi terkadang metodenya kurang pas. Sehingga apa? Wasting time and wasting money. Bahkan wasting juga manusianya, karena sudah merekrut banyak karyawan tapi terkadang metodenya itu tidak dipikirkan dengan baik sehingga ada wasting time, wasting money dan sebagainya. Berikutnya ada manajerial. Nah, di dalam manajerial ini dipastikan betul terkait dengan bagaimana semua di-maintenance dengan baik terkait dengan peralatannya dan lain sebagainya. Kenapa hal ini perlu dipertimbangkan? Karena tanpa manajerial yang baik, aktivitas ekonomi yang terjadi ataupun aktivitas bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya dibutuhkan yang namanya manajerial yang canggih, manajer yang terstruktur, manajer yang mampu membuat koordinasi di sana. Itu dibutuhkan di dalam unsur-unsur aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya pembahasan terkait dengan unsur-unsur tadi dalam aktivitas ekonomi itu kita sudah paham secara singkat dulu. Nah, selanjutnya kita pahami lagi nih siklus hidup produk. Mengapa siklus hidup produk di dalam hal ini kita perlu pahami? Dikarenakan banyak perkara yang terjadi. Ya, terkadang bisnis baru dibuka tapi udah langsung kepengen untung, memikirkan keuntungan secara langsung dan sebagainya. Tapi kita pahami dulu, ternyata ada life cycle sebuah produk. Ya, yang ada fase-fasenya. Yang pertama, fase pengembangan produk. Di fase pengembangan produk ini, kita sebagai pengusaha itu jangan terlalu ambisius untuk mendapatkan yang namanya profitabilitas. Yang terpenting kita pikirkan adalah bagaimana produk yang kita jual ataupun perusahaan yang kita rintis itu dapat berjalan dulu. Produk yang ada itu kita lakukan pengembangan produk. Ya, kita buat nih pengembangan produk yang berdasarkan analisa tadi yang di awal sudah saya jelaskan, itu kita jadikan kebijakan. Oh iya, produk-produknya apa? Misal kalau kita berbicara produk makanan, oh ada rasa stroberi, ada rasa coklat dan sebagainya. Oh ternyata Indonesia itu bervarian ya, ada sukanya
berasa buah, ada yang suka dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan secara baik. Namun jangan sampai langsung memikirkan terkait dengan ingin dapat profitabilitas yang tinggi. Itu sedikit salah kaprah. Nah, fase yang kedua ada di fase pengenalan produk. Dan di fase pengenalan produk ini itu juga belum memikirkan terlalu terkait dengan profit, tapi kita sudah memikirkan bagaimana nih di dalam pengenalan produknya. Ketika pengenalan produk berarti kan kita menerjunkan produk kita ke masyarakat, ke lapangan untuk pengenalan produk. Dan biasanya yang dilakukan oleh banyak pengusaha, baik yang besar maupun yang kecil, dalam pengenalan produk ini tuh harganya itu tuh betul-betul harga yang tidak memikirkan profit. Yang terpenting adalah break even point dari satu produk itu kembali. Ya, kenapa diperkirakan seperti itu? Karena ketika tidak diukur BEP-nya akan terjadi nanti kerugian yang cukup besar. Selanjutnya ada di fase pertumbuhan produk. Di fase pertumbuhan produk ini di fase yang cukup baik bagi perusahaan ataupun bisnis karena sudah bertumbuh produknya, sudah banyak peminatnya, konsumen itu sudah kenal produknya. Katakan produknya dengan kualitas yang bagus, harganya yang cukup murah ya ataupun kompetitif. Di fase pertumbuhan produk ini keuntungan itu sudah cukup baik. Bahkan di satu kesempatan di fase pertumbuhan produk ini sebuah perusahaan itu bisa merekrut ataupun menambah karyawannya. Nah, ini yang sangat yang cukup baik sebenarnya. Nah, fase yang selanjutnya adalah kematangan produk atau maturity product. Dan di fase ini itu betul-betul perusahaan sedang di masa kejayaannya. Ya, profitnya melambung tinggi dengan baik, semua lini produknya berkembang dengan baik. Ya, pertumbuhan produk yang tadinya cuma satu bisa menjadi banyak, dan itu banyak sekali di perusahaan Indonesia yang sudah jadi saat ini ke fase kematangan produknya. Dan di sini profitnya tidak diperhitungkan lagi, dalam artian profit itu datang dengan sendirinya. Ya, profit itu datang dengan sendirinya. Mengapa? Karena fasenya tadi berjalan prosesnya dengan baik. Ya, ada di fase pengembangan produk, pengenalan sampai pertumbuhan produk, dan ada pada fase keemasan atau kejayaan itu fase kematangan produk. Ketika matang sudah produknya, contoh kematangan produk yang ada saat ini tuh banyak sekali ya, ada di produk dari Wings dan lain sebagainya. Nah, kita tapi jangan terlalu terlena lama-lama di dalam fase kematangan produk. Harus segera dipikirkan cara untuk tetap bertahan. Mengapa? Karena ternyata di dalam life cycle sebuah produk itu ada fase kejenuhan. Ya, fase kejenuhan di sini adalah fase-fase di mana konsumen itu udah jenuh dengan produk yang kita luncurkan. Nah, makanya kita sebagai pelaku usaha ataupun pelaku bisnis harus bisa selalu menciptakan kreativitas dan inovasi itu. Harus. Mengapa demikian? Agar menghindari tadi yang notabene kita sudah tinggi banget, ini udah bagus ini di fase kematangan produk, tapi kita lupa ternyata ada fase di mana produk itu tuh tidak diminati lagi oleh masyarakat, dan itu harus dipertimbangkan dengan baik. Ya, makanya harus ada istilah kalau di dalam pemasaran itu ciptakan diferensiasi produk, keunikan produknya seperti apa. Ada pada level yang paling atas itu bukan diferensiasi produk lagi, tapi ada diversifikasi produk. Ya, mungkin di dalam hal ini diferensiasi produk yang kita gunakan belum mampu untuk mendukung, jadi kita diversifikasi produk. Tapi kembali lagi, ketika menciptakan yang namanya diversifikasi produk, itu akan lagi ada proses yang lainnya yang mungkin tidak lagi di fase pembangunan produk sebagainya, tapi mungkin ada di fase pengenalan produk lagi. Ya, jadi tidak siklus produk itu seperti demikian. Setelah tadi pemaparan terkait dengan life cycle sebuah produk, selanjutnya terkait dengan resiko bisnis. Ternyata resiko bisnis itu cukup banyak. Yang pertama ada perubahan permintaan, ada demand yang berubah, ada selera, ada model. Itu juga menjadi resiko bisnis yang perlu diperhitungkan dengan baik. Dan tadi udah disinggung juga di dalam life cycle produk ketika udah di fase kemunduran tadi. Yang kedua perubahan konjungtur, ada ramai, ada lesu. Ya, itu hal biasa sebenarnya terjadi. Yang ketiga ada persaingan. Nah, ini di dalam hal ini persaingan baik yang produk yang sejenis ataupun perusahaan sejenis ataupun yang tidak sejenis, persaingan itu tetap ada. Yang keempat ada perkembangan teknologi, peraturan dari baru pemerintah,
ada pencurian, kecelakaan, perang, bencana alam, itu juga menjadi resiko dalam satu bisnis. Makanya perlu dipertimbangkan dengan baik terkait dengan resiko-resiko bisnis yang ada. Karena perlu diperhitungkan bahwasanya semua keadaan tersebut terkadang tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita kontrol dengan baik dan unpredictable. Nah, itu yang perlu diberikan pemahaman kepada diri kita sebagai pelaku bisnis terkait melakukan yang namanya suatu bisnis. Setelah pemaparan materi yang saya sampaikan di setiap pertemuan, ada kalanya untuk hal demikian saya memberikan tugas untuk mahasiswa sebagai bahan referensinya ya untuk belajar lagi bagaimana membuat suatu bisnis ya di sini untuk realnya. Tapi ini bukan bisnis secara yang sesuai dengan yang tadi harus besar permodalan, tidak, tapi bagaimana menciptakan kreativitas dan inovatif dari mahasiswa yang saya ajar untuk membuat bisnis kecil-kecilan dulu, dimulai dari peminatan seperti itu. Nah, kini itu yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.